Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Matius Trisnawara. Di tutorial kali ini saya akan membuat tutor untuk mendeteksi buku yang keluar. Misalkan di sini kan jumlah bukunya 111. Nah, jumlah buku yang dipinjamkan, misalkan orang meminjamkan buku, mahasiswa meminjam buku di sini 100 buku. Berarti dia akan update di sini yang bukunya sisa 11 buku. Oke, kita buka ke Visual Studio Code. Oke, kita contoh dulu, misalkan di sini kan jumlah buku matematikanya kan ada 111. Nah, di peminjaman ini misalkan kita tambah data baru saja. Ini kan bukunya, misalkan matematika, dia ada 111 buku. Matematika di sini, misalkan matematika itu kita pinjam misalkan 11 buku. Nah, kita tambahkan. Nah, di sini kan jumlah buku yang dipinjamkan 11. Jadi ketika pas kita klik simpan secara permanen. Nah, kita simpan untuk permanen, berarti di buku sini jumlah bukunya sudah berkurang 11 karena sudah dipinjam. Jadi itu kita tambahkan script yang update di bagian update permanen, detail permanen, update. Nah, update detail permanen. Lalu kita tambahkan script di sini. Mix daily query connector select detail titik ID pinjam as ID pinjam koma detail titik ID buku as ID buku as ID pinjam koma detail titik ID buku as ID buku koma dalam kurung buku yang ada di tabel buku dikurang jumlah buku yang ada di detail buku detail jumlah
Mas Pixel Mas Stop from detail buku buku titik ID buku sama dengan detail like variabel. Lalu di sini kan ID pinjam kita Ctrl C koma enter. Di sini kita tambahkan if SQL room loss ya, buka kurung lagi variabel data well di sini while SQL fetch array while SQL fetch array variabel data nama variabel ganti 4 SD ID buku kita copy saja variabelnya 3 di sini dia stok. Nah, kita copy yang ini Ctrl C kita letakkan di sini. Oke, lalu kita ubah di sini jadi buku update buku, cek jumlah buku, jumlah buku itu variabel 3, lalu ini kita hapus where ID buku
di buku untuk oke, sekarang kita testing. Kita sudah agak simpan, kita simpan. Nah, lalu di sini coba saya hapus, aku data dulu. Nah, kita ubah dari sini. Kita buka ulang, ulang ke host. Di sini kan di peminjaman. Oke, sedikit loading. Nah, dipinjam. Kita tunggu loadingnya. Di sini kita pinjamkan tanggal 8 bulan 4, tanggal 8 berapa ini? Kita kasih 0. Lalu statusnya ini kita masih 0 sebab belum diserahkan. Ini juga kita kasih 0. Diterima juga kita kasih 0. Nah, sekarang coba kita testing. Sudah diserahkan. Nah, bisa dilihat. Di sini kan ada 89 buku, 99 buku. Matematika 89. Oke. So, biar kita hapus satu. Kita hapus, kita kasih jumlahnya jangan terlalu banyak. Misalkan matematika kita punya buku 2. Oke, lalu kita punya juga 2. Matematika dan neraka. Nah, di sini kan dia kan untuk ini ada 2 kena yang begini, dia sedikit loading. Nah, bisa dilihat ini. Nah, jumlah buku kan di matematika kan ada 111. Nah, di buku yang judul neraka itu panas kan ada 2 buku. Jadi ketika pas kita klik di sini, kita klik untuk simpan permanen. Di sini kan jumlah bukunya 22. Di matematika 2, neraka 22. Jadi dia akan potong, dia bukunya berkurang 2 dan bukunya berkurang 2. Oke. Jangan 2, sebaiknya kalau yang apa sih? Neraka itu kita kasih 1 saja. Neraka itu kita kasih 1 saja. Setelah dia berkurang. Nah, kita simpan di matematika kurang 2 di buku.
Oke, jumlah bukunya jadi 0. Oke, bisa dilihat di sini jumlah bukunya jadi 0. Kita sepertinya ada kesalahan script. Oke, jadi kita tambah lagi jumlahnya di sini. Kita edit secara manual. 10 buku. Baru kita lihat errornya di mana. Sudah 10 buku. Nah, di sini kan kalau buku kita lihat script error yang tadi. Oke, di sini variabel hurufnya kurang. Coba kita simpan lagi. Dibukukan 10 buku lagi. Nah, di sini ngebug. Oke, kita refresh lagi. Nah, di sini kan 10 buku. Coba di peminjaman tadi Vincentius, kita edit lagi di sini di pinjam. Di sini pinjam Vincentius itu dia transaksi 11. Ini kita kasih startnya, kita kasih 0 lagi. Lalu untuk diserahkan juga kita kasih 0 lagi. 0. Kita balik beranda. Kita testing aja. Di sini kan semua jumlahnya buku kan ada 10 buku. Di Vincentius dia pinjam 2 buku. Maka itu panas, dia pinjam 2. Lalu buku surat untuk Tuhan dia juga 2. Nah, coba kita simpan permanen. Nah, kita cek di buku. Nah, bisa dilihat jumlahnya dia turun dari tadi 10, dia turun ke 8. Oke, yang berikutnya kan bukunya sudah turun. Jumlahnya sudah berkurang akibat orang melakukan pengaruh orang sudah pinjam 22. Nah, sekarang coba kalau kita nah, kalau andai saja mereka kasih kembali buku, otomatis jumlah yang ada di buku dia kembali seperti semula, yaitu jumlah bukunya 10, 10 dan 10. Nah, jumlahnya nanti jadi 10, 10 dan 10. Oke. Jadi pas kita masukkan tanggal kembalinya, dia jumlahnya berubah. Nah, untuk scriptnya kita bisa copy lagi dari yang tadi, yang di detail sini. Copy. Jadi kita letakkan di pengembalian. Letakkan di sini, lalu kita cuman ganti yang di 1, 2, 3. Ini variabel 4, lalu ini variabel 5. Ini variabel 5. Ini variabel 4. Lalu yang kita ganti cukup ini, kita ganti plus. Lalu di sini ID pinjam dia pakai variabel 2. Oke. Lalu kita simpan, kita testing.
Nah, di box ini kan jumlahnya masih 88. Coba kita tes. Kita tesnya efisiensi tadi. Misalkan dia kan punya tanggal 8 bulan Maret, April. Tanggal 14. Kita cek di buku. Nah, bisa dilihat jumlahnya sudah kembali menjadi 10. Nah, berikutnya kan di sini sudah jadi semua. Namun di sini kita tambah satu data lagi. Nah, di sini kan pas kita ubah data untuk statusnya dan tanggal kembalinya itu kita harus hilangkan karena untuk status ini dia secara otomatis, misalkan kita sudah pinjam buku, dia statusnya langsung otomatis berubah dari yang sudah diserahkan lalu sudah dikembalikan jika kita sudah input untuk tanggal pengembaliannya. Nah, di sini jadi untuk tanggal kembalinya dan status ini harus kita hilangkan karena bisa dapat memengaruhi data yang lain ketika kita tambahkan. Jadi kita langsung saja ke beranda, kita ke Ctrl F, kita cari data peminjaman. Nah, di sini tanggal kembalinya sudah kita tidak pakai. Kita hapus saja. Nah, oke. Lalu setelah tanggal kembali dan berikutnya adalah status. Status. Kita hapus, lalu berikutnya di tabel update peminjaman, variabel 2 dan variabel 4. Variabel 2 dan 4. Oke. Sekarang kita save all. Coba tes, kita testing. Nah, bisa dilihat di sini dia cuma bisa ubah untuk pengunjung, diserahkan, diterima, dan tanggal pinjam.
Di sini diserahkan dan diterima masih kosong. Diterima dan diserahkan masih kosong. Kita tambahkan script di sini. Diserahkan ya, coba kita simpan. Tadi kan ini kan diserahkan. Diserahkan. Nah, bisa dilihat diserahkan sudah kosong. Berikutnya diterima. Ctrl C. Diterima. Ctrl S. Nah, kira kita klik baru dia memilih namanya. Oke. Nah, di sini kan untuk diserahkan diterima itu sebenarnya harusnya juga kita hilangkan karena dia sudah secara otomatis. Jadi diserahkan hingga diterima. Kita delete. Yang di pinjaman dia diserahkan diterima, kita hilangkan variabel 56. Nah, sekarang coba kita save all. Nah, dia akan bunyi record. Jadi Mateus Trisnawara. Oke. Oke, lanjut. Di sini yang di misalkan kan kita belum saya tambahkan jumlah buku itu tidak boleh lebih, jumlah pinjam buku kan tidak boleh lebih dari buku. Jika lebih berarti dia akan error atau sistem ulang kembali. Jadi misalkan begini kan bukunya kan ada 10, lalu saya mau pinjam 12, itu maka jadinya error. Nah, itu kita langsung saja ke script update detail permanen. Oke, kita copy script yang ini. Ctrl V. Di sini kita ganti datanya, misalkan data 56.
56 dengan 56 variabel 456 56 variabel nama di sini baca stok di sini if dia kalau kurang dari 1 dia akan menampilkan di sini lokasinya datanya dia akan masuk ke C11 pesan sampai store else. Nah, ini kita hapus saja. Lalu tanda ini kita pindah ke bawah. Sekarang coba kita simpan dan kita tes. Nah, jumlah semua kan bukunya 10, misalkan matematika jumlah bukunya 10. Kita tambah matematika, misalkan kita pinjam 20. Bisa dilihat di sini kan pesannya belum ada. Nah, dia jadi. Lalu buku
jumlahnya tidak berkurang. Oh iya, belum. Nah, pas kita klik simpan permanen, dia update detail 14. Salah. Lalu kita save lagi. Nah, bisa lihat pesannya sama dengan stok. Jumlah buku tetap yang di peminjaman tadi masih jadi. Oke, di sini kita tambahkan pesan untuk notifikasinya error. Kita ke beranda, kita cari yang pesan sama dengan nah ini kita copy, Ctrl C, di sini kita ganti stok. Nah, pesannya stok salah satu buku yang akan dipinjam tidak mencukupi. Silakan hapus dan input ulang. Sekarang coba kita simpan, lalu kita testing. Di sini nah menyatakan 20 buku, sedangkan cuma stok buku kan cuma 10. Nah, stok salah satu buku yang akan dipinjam tidak mencukupi. Silakan hapus dan input ulang data buku. Ctrl S. Oke, jadi bukunya stoknya tetap dan peminjaman tetap tidak bisa dijalankan. Misalkan ini salah. Nah, sini kan ada pesan errornya. Jumlah buku masih 10. Sekarang coba kita pinjam lagi. Kita mau coba pinjam. Jumlah buku 20. Untuk salah satu buku yang akan dipinjam tidak mencukupi. Silakan hapus dan input ulang data buku. Nah, data bukunya tetap 10 buku. Sedangkan proses peminjaman tidak terjadi. Nah, oke. Nah, sekarang coba kita tes untuk jika jumlah data bukunya sesuai. Biarkan sini kan bukunya 10. Tadi tidak bisa karena kita punya 20. Coba kita pinjam ketika kita pinjam 5 buku. Kita simpan permanen. Oh, dia error juga.
lihat lagi skripnya. Oke, di sini sudah jadi. Karena kita error di sini tadi, di sini kita seharusnya variabel 356. Tadi saya ketik nama variabel 456. Jadi pas kita ganti 356 dia sudah jadi. Misalkan saya edit lagi, kita ganti secara manual dulu. Menekan makanya kita hapus sebagian satu yang minta dipinjam 5 buku, kita hapus yang Mariko 13, nomor transaksi 13 dan 14. Dan 14. Lalu untuk yang ini kan transaksi 6. Nah, ini kita statusnya kita ubah ke 0 lagi. Dan kita ke buku dari bukunya apa? Matematika. Kita ubah ke 10 lagi. Nah, gunakan 10. Sekarang coba tes kita pinjam lagi. Nah, kalau kita pinjam 70 kan dia ini. Dia menampilkan pesan error dan bukunya tetap. Sekarang coba kita pinjam yang di bawah. Dia kan 10 buku. Kita misalkan kita pinjam 2 buku. Kita pinjam 2 buku. Simpan permanen. Nah, dia tidak menampilkan pesan error. Di sini statusnya sudah diserahkan, lalu bukunya sudah berkurang. Oke, lanjut untuk peminjaman. Ketika kita tambah data baru kan di sini diminta untuk tanggal pinjam, tanggal kembali dan pengunjung. Di sini kan tanggal pengembalian kan sudah di sini. Nah, tanggal pengembalian kan langsung di sini. Jadi ketika pas kita tambah data, kan kita belum tahu kapan bukunya dikembalikan. Jadi nanti tinggal pas kita mau mengembalikan buku kan inputnya langsung dari sini. Jadi untuk itu ditambah data yang bagian tanggal kembali kita hilangkan di detail peminjaman, update peminjaman.
Oke, bukan di sini tapi di beranda. Kita Ctrl F, kita cari tanggal kembali. Nah, di sini, nah, saja kita hapus tanggal kembalinya. Lalu di insert peminjaman, variabel 2-nya kita hapus. Di sini tidak boleh kosong. Kita cukup hapus yang variabel 2. Oke, kita save all. Dan coba kita testing. Tabel peminjaman, tabel data baru. Nah, Vincenzius. Nah, di sini sudah tambah data sendiri, tambah data. Lalu jumlah bukunya kan sisanya 8. Saya mau pinjam 3. Saya mau pinjam 3. Tambahkan, simpan permohonan. Jumlah bukunya sisa 5. Nah, lalu saya ke sini. Saya kembalikan bukunya. Nah, Vincenzius sudah dikembalikan. Nah, jumlah bukunya sudah kembali ke 8. Oke. Berikutnya di sini dia seharusnya dia akan menampilkan kondisi. Saat ini di transaksi 6. Transaksi 6. Transaksi 6 kita kasih kita 0. Nah, oke, di sini dia harusnya menampilkan jumlah buku, jumlah stok buku yang ada di gudang. Jadi saya pinjam itu pas kita mau pinjam kita bisa lihat jumlah buku, sisa bukunya di sana berapa supaya kita bisa pinjam tidak melebihi dari jumlah stok buku yang di sana. Oke, dia scriptnya di transaksi dia di bagian select Ctrl buku. Nah, di sini dia akan menampilkan judul. Lalu dia akan menampilkan untuk stok juga. Kita copy script yang ini. Ctrl X. Ctrl C. Di sini jumlah. Lalu kita simpan. Kita ke W3 School. Di budget
tidak usah pakai budget. Kita ke sini, lalu ini jumlah buku. Ini kita tambah stok. Untuk kita simpan. Nah, bisa dilihat di sini dia sudah menampilkan matematika stoknya berapa, neraka stoknya berapa, lalu surat kebutuhan stoknya berapa. Oke, kita lanjut. Di sini kan saya mau pinjam 2 buku matematika. Nah, coba kita pinjam lagi 5. Nah, dia akan hitung 2 kali. Nah, seharusnya dia itu langsung update otomatis, supaya misalkan sebelumnya kan saya mau pinjam 2, pas saya tambah data lagi, pinjam lagi 5, jadi dia langsung otomatis jumlah. Jadi dia muncul 1 matematika dan jumlah pinjamnya ada 7. Kita cek di script, di transaksi, kita cari yang tambahkan. Tambahkan yang ini, dia di detail peminjaman. Ini dia di insert peminjaman. Oke, kita tabel scriptnya, kita masukkan script yang mencari data di dalam database lain, misalkan yang ini. Oke, kita cari lagi. Copy, dan kita letakkan di sini. Nah, lalu di sini tidak usah. Lalu data from detail where ID pinjam, like ID pinjam kan ini. Ctrl C, paste sini ID pinjam and ID buku like. Ctrl C and ID buku. ID buku ini kan variabel 2. ID buku variabel 2, lalu data
Berat ke kuning. While kiri variabel D, lalu SQL fetch array di sini data di echo input jadi echo variabel D dalamnya jumlah lalu kita copy yang ini. Ini bukan update, dia update kan, kita copy update yang ini. Ctrl S, Ctrl C, letakkan di sini. Di update buku, set jumlah buku, kita copy cara berarti MySQL yang ini seharusnya. Ctrl C, MySQL connector update buku set jumlah buku variabel 3 jumlah buku variabel jumlah variabel 3 lalu where ID buku variabel 4 lalu lokasinya dia kembali ke sini. Ctrl C, letakkan di situ juga. Lalu kalau tidak dia akan menampilkan else. Oke, kita tutup yang editor permanen. Oke, di sini lalu di sini itu kita variabel zoom sama dengan variabel data jumlah tambah dan variabel 3. Ctrl C, S variabel 3 titik koma, lalu di sini update buku, dia seharusnya update detail set jumlah, Ctrl C, jumlah buku, di jumlah saja, zoom, where ID buku variabel 2, ID buku variabel 2, Ctrl C, lalu setelah where ID buku NID pinjam sama dengan
dipinjam yang ini, dia kan filter 1, Ctrl C, Ctrl V, itu lokasinya transaksi bubble variabel 1. Oke, lalu else sekarang insert info detail. Oke, sekarang coba kita simpan, kita testing lagi. Kita hapus dulu buku matematika, stoknya kan 8, saat pinjam 2. Oke, masih error di 20, detail peminjaman 20. Siapa? Ini dengan ini, dan ini. Kita pindahkan dia ke atas, Ctrl S. Oke, masih error. Oke, masalahnya karena di sini kita enter, dan di sini kita pakai tanda titik koma. Nah, sekarang coba kita simpan. Nah, bisa lihat dia sudah jadi matematika 2. Sekarang coba saya pinjam lagi 2. Nah, dia kan langsung otomatis tambah sendiri. Tadi kan ada pendobelan, misalkan matematika yang pertama saya tambah 2, dia muncul 2, lalu saya tambahkan lagi 2, dia muncul double lagi untuk 2. Sekarang kan dia bisa update sendiri untuk jumlah. Sekarang coba kita tambah lagi 2. Nah, dia jadi 6, langsung update sendiri. Oke, sekarang coba kita tambahkan stoknya kan 8, stoknya 10, kita tambahkan 2. Jadi 4. Nah, kita matematika biar 4 sama, kita tambah 2, tambah 2, sini kita jadi 4. Simpan permanen. Di sini cek di buku, ada sisa berapa buku, misal kita pinjamnya kita kasih kosong dulu. Pinjam dan detail. Nah, udah kosong. Di buku sini kita edit lagi jumlahnya. Nah, buka sini jumlahnya kita kasih 50, 60, 50. Nah, jumlah datanya kan sudah 50. Sekarang kita tambah peminjaman. Misalkan saya tambah
misalkan saya pinjam matematika, saya pinjam dia 2 buku, ya kita tambah lagi 3 buku, kita tambah lagi 3 buku, jadi 5 buku kan. Karena itu panas, kita tambah juga 3 buku, kita tambah lagi 5 buku, 2 buku sudah pas 55. Nah, sekarang kita simpan permanen, cek di buku dia sisa 40, seharusnya kan dia kan cuma berkurang 5. Oke, kita ada kesalahan script. Oke, kita masuk di insert, salah update, dia di update detail permanen. Nah yang ini Ctrl C, kalimat 7, yang di sini kita masukkan ID buku, lalu kita copy, dan ID buku. ID buku itu variabel, Ctrl C. Ini ID buku variabel 4. Itu kita simpan, tambahkan matematika kan stoknya 40, sama kita tambah 2 dan 3, stoknya jadi 5, ini kita tambah 3, 5, 2, kita tambah. Nah jadi kan dia berkurang untuk 55, jadi berarti dia 35, 45, 45 yang permanen, 35, 35, 45. Di sini masih error, dia tidak berjalan. Jadi seharusnya 35, 35, 45. Coba kita cek di cetak laporan. Nah di sini jumlah bukunya 15. Kita cek kembali script. Oke, mungkin ID buku yang ini dia kita pakai variabel ini. Lalu kita simpan. Yang ini di Rico, kita transaksi berapa? 17. Jadi kita tambah data baru saja. Kan kita punya ini ke stok 40, kita
kalau ini 3 juga, kita 2, kali ini kan stoknya 50, kita kurangkan 5, 5, jadi 5, 5, 10, berarti dia jadi 35, dia 40, kurang 5 jadi 35, ini kurang 40, 35, 40. Yuk kita cek di buku 35, 40 ya. Bisa dilihat di sini untuk yang pinjam buku sesuai dengan stok gudang sudah jadi. Oke, lanjut. Di sini kita coba tes kembali lagi, kita hapus yang bagian detail dan pinjam. Oke, di detail. Nah, untuk detail ini kita hapus semua. Ini kita hapus semua di tabel detail. Lalu berikutnya di pinjam. Nah, kita hapus semua. Kita hapus semua. Oke, jadi kita testing lagi. Peminjamnya sudah kosong. Dan kita tambah data baru. Sekarang kita mau uji coba lagi. Di sini kan coba kita tambah data. Stok bukunya matematika kan stoknya 35. Coba kita tambahkan 36. Simpan permanen. Oke, dia tolak. Lalu ditolak. Di sini kan statusnya neraka itu panas, dia kan jumlah bukunya 35. Sekarang kita misalkan kita mau pinjamnya 10. Kita tambahkan. Jadi kan untuk matematika dia stoknya cuma 35, kita coba pinjam 36. Lalu untuk neraka itu panas, dia kan jumlah bukunya 35. Kita pinjam 10, kita simpan permanen. Oke, di sini dia jalankan di bagian yang tadi yang di buku. Oke, nah matematika kan jumlahnya masih 35, tadi kita pinjam 36 dia error. Nah, kalau yang ini dia bisa jalankan, dia bisa masih ambil, dia tidak error kalau jumlah bukunya salah satunya benar. Ini ada kesalahan script, kita buka di update data permanen, detail permanen. Nah, kita tambahkan di sini, kita tambahkan scriptnya order by detail jumlah DSC. Nah, ini artinya diambil yang dari nilai tertinggi, jumlah tertinggi. Lalu di sini kita tambahkan break. Oke, jadi pas dia kembali ke sini, dia tidak ada melakukan untuk ulangan. Jadi kita simpan Ctrl S. Oke, sekarang coba kita testing. Kita tambah data baru. Tadi kan kalau andai saja salah satunya jadi, berarti dia tidak menolak, tapi dia tetap berjalan ya. Di sini tetap berjalan, dia tidak ada melakukan untuk penolakan. Jadi kita coba sekali lagi. Ini matematika jumlahnya 35, kita pinjam 40. Lalu
Nah, suruh kebutuhan dia kan jumlah 40, kita pinjam 5. Nah, pas kita simpan permanen, sabar. Ini kan stoknya 3 matematika 35, surat kebutuhan stoknya 40. Nah, dia benar-benar untuk menolak, tidak bisa kita ajukan untuk peminjaman jika salah satunya lebih dari stok buku. Oke, mungkin sekian saja tutorial dari saya. Sampai jumpa ke tutorial selanjutnya. Terima kasih.